Pernah nggak sih kamu lagi scroll-scroll Instagram atau TikTok, terus tiba-tiba lihat seseorang yang lagi liburan ke Maldives, baru beli mobil listrik terbaru, atau flexing skincare seharga gaji 1 bulan? Rasanya campur aduk, antara kagum, pengen, minder, dan ya, mungkin sedikit insecure. Awalnya kamu mikir, wah keren juga ya hidupnya. Tapi lama-lama, setelah lihat itu terus-terusan, tanpa sadar, kamu mulai ngebandingin hidup kamu sama hidup mereka. Dan yang lebih serem lagi, kamu mulai pengen ngikutin gaya hidup mereka, walau kondisi keuanganmu jauh dari mereka. Sekarang bayangin gini, gimana kalau kamu pencet tombol unfollow di semua akun yang kerjanya flexing hal-hal yang bikin kamu nggak tenang, nggak fokus, dan nggak bisa bersyukur sama hidupmu sendiri? Oke, kita nggak bicara soal iri atau benci, sama sekali bukan. Tapi ini soal menjaga kewarasan pikiran dan dompet. Ketika kamu unfollow akun-akun flexing, kamu ngasih ruang buat diri sendiri untuk kembali melihat hidup kamu sendiri. Bukan hidup orang lain yang mungkin sebenarnya pun penuh tekanan tapi disulap, jadi terlihat sempurna di sosial media. Dan yang menarik, efeknya ke dompet bisa lebih dahsyat dari yang kamu kira. Sosial media itu, sayangnya, udah jadi etalase gaya hidup. Dan yang bikin bahaya, etalase itu dipajang tiap hari. Tanpa filter, maksudnya tanpa filter realitas. Kita nggak tahu proses di balik foto estetik itu, bisa aja barang-barang branded yang mereka pakai itu hasil utang. Bisa juga liburan ke luar negeri itu karena dia travel blogger dan dibayarin sponsor. Atau ya bisa jadi mereka emang sultan. Tapi yang jelas, kita nggak tahu pasti. Tapi otak kita nggak peduli. Otak kita cuma nyerap gambar-gambar itu dan mulai membentuk standar baru tentang apa itu hidup yang ideal. Akhirnya, kita mulai belanja hal-hal yang kita nggak butuh, hanya karena kita pengen naik kelas, seperti yang kita lihat di layar. Muncullah sindrom FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut nggak kelihatan keren, takut dibilang ketinggalan zaman. Padahal, barang-barang yang kita beli itu nggak benar-benar bikin bahagia. Paling bahagia sebentar, pas baru unboxing atau pas dipuji temen. Setelah itu, kosong lagi. Lalu kita cari barang baru lagi. Siklusnya terus berulang. Nah, begitu kamu unfollow akun-akun flexing itu, kamu memutus siklus itu. Kamu berhenti menjadikan sosial media sebagai kompas gaya hidup. Kamu mulai pakai logika. Kamu nggak lagi ke bawah arus. Efeknya ke dompet jelas terasa. Uang yang biasanya kamu habiskan buat ikut-ikutan bisa kamu arahkan ke hal yang lebih berguna. Misalnya, bayar utang, nabung darurat, investasi reksadana, atau bahkan liburan yang benar-benar kamu rencanakan, bukan karena ikut-ikutan tren. Lucunya, setelah unfollow itu semua, kamu mulai bisa melihat kembali apa yang benar-benar kamu suka. Misalnya, kamu sadar kalau kamu nggak terlalu suka barang branded, kamu cuma merasa perlu memilikinya karena orang lain punya. Atau kamu sadar kalau kamu sebenarnya suka hidup sederhana. Cuma selama ini kamu merasa itu kurang keren. Kamu juga mulai lebih mindful saat belanja. Kamu nanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini aku beli karena aku butuh? Karena aku suka? Atau cuman karena aku lihat orang lain punya? Pertanyaan kecil ini bisa menyelamatkan kamu dari banyak keputusan keuangan impulsif yang berujung penyesalan. Dan buat kamu yang masih mikir, tapi kan inspiratif. Lihat orang sukses itu bikin semangat. Yes, bisa jadi. Tapi inspirasi itu beda tipis sama tekanan sosial. Inspirasi yang sehat itu bikin kamu bergerak tanpa merasa kalah. Sedangkan tekanan sosial bikin kamu merasa ketinggalan dan harus mengejar ketertinggalan dengan cara instan. Kadang lewat utang, kadang lewat keputusan bodoh lainnya. Unfollow akun flexing bukan berarti kamu menutup diri dari dunia. Justru kamu membuka diri pada dunia nyata yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih sesuai sama kondisi kamu. Dan ini bukan berarti kamu harus hidup minimalis atau jadi anti kapitalis. Enggak juga. Kamu boleh banget suka barang bagus. Kamu boleh kok punya impian beli rumah, mobil, atau jam tangan keren. Tapi kalau semua itu datang dari kamu, bukan dari tekanan luar, maka rasanya akan jauh lebih nikmat. Tahu nggak, setelah unfollow akun-akun flexing itu, kamu juga bisa mulai mengisi feed kamu dengan hal-hal yang lebih membangun. Misalnya akun literasi finansial, akun edukasi gaya hidup sehat, akun lucu-lucu yang bikin kamu ketawa, atau bahkan akun tanaman. Feed kamu jadi lebih adem, dan hati kamu juga ikut adem. Mungkin kamu berpikir, masa sih seefektif itu? Coba aja dulu.
Anggap ini detox digital. Sama kayak kamu puasa gorengan buat jaga kolesterol, ini puasa visual buat jaga keuangan. Kamu akan kaget betapa damainya hidup tanpa bombardir flexing tiap hari. Dan di sela-sela itu, kamu bisa mulai menata ulang prioritas belanja. Misalnya, kamu sadar kalau sebenarnya kamu pengen banget punya meja kerja yang nyaman di rumah karena kamu sering WFH. Dulu kamu mikir itu nggak penting karena kamu lebih pengen beli sneakers baru. Tapi sekarang, setelah detox visual, kamu lebih ngerti apa yang benar-benar kamu butuhin. Ngomong-ngomong soal kebutuhan, pas aku mulai fokus sama kenyamanan kerja di rumah, aku nemuin beberapa barang yang ternyata ngaruh banget ke produktivitas. Meja kerja yang pas, kursi yang nggak bikin pegel, lampu yang adem di mata. Kalau kamu juga lagi cari-cari barang sejenis, aku taruh di deskripsi, siapa tahu cocok. Semuanya aku pilih yang fungsional dan nggak bikin kantong menjerit, tapi tetap enak dilihat. Jadi estetik tanpa perlu ribut-ribut pamer. Intinya, setelah kamu unfollow semua akun flexing itu, kamu akan sadar satu hal penting, yaitu kamu nggak butuh validasi visual buat merasa cukup. Kamu hanya butuh ruang untuk mengenali apa yang kamu benar-benar butuh dan inginkan. Uangmu bukan buat membuktikan sesuatu ke dunia. Uangmu adalah alat buat membangun hidup yang kamu mau. Dan hidup yang kamu mau itu cuma kamu yang tahu. Bukan selebgram, bukan influencer, bukan teman SMP yang tiba-tiba jadi crazy rich entah dari mana. Kamu juga mungkin akan lebih sering ngerasa bersyukur. Karena kamu berhenti ngebandingin. Kamu berhenti menghitung apa yang kamu belum punya dan mulai melihat apa yang sudah kamu miliki. Dari situ kebahagiaan jadi lebih mudah datang. Bayangin, kamu nggak perlu lagi beli sesuatu hanya buat difoto. Kamu beli karena kamu beneran butuh. Atau kamu beneran suka. Simple, tapi ngubah hidup. Dan kalau kamu butuh inspirasi baru, kamu bisa follow akun-akun yang ngajarin cara masak sederhana, berkebun di teras, ngatur keuangan ala anak kos, atau bahkan DIY kerajinan tangan. Konten-konten kayak gitu lebih grounded, lebih relate, dan gak bikin kamu merasa kurang. Akhirnya kamu akan sampai di titik di mana kamu bisa lihat orang lain flexing, dan kamu cuman senyum. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu tahu, kamu udah nemu cara hidup yang cocok buatmu sendiri. So, kapan terakhir kali kamu bersih-bersih daftar following kamu? Kalau kamu pengen ngetes dampaknya, coba lakukan eksperimen 1 minggu aja. Unfollow atau mute semua akun yang menurutmu bikin kamu pengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Lalu lihat, apakah pengeluaranmu berkurang? Apakah pikiranmu lebih tenang? Apakah kamu jadi lebih bisa nabung? Kalau jawabannya iya, berarti kamu udah nemu jalan pulang. Jalan menuju hidup yang kamu atur sendiri. Bukan hidup yang dikurasi oleh algoritma. Akhir kata, kamu nggak salah kalau selama ini sering merasa terpicu karena sosial media. Kamu bukan lemah, kamu cuma manusia. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kamu punya pilihan. Dan kadang, pilihan terbaik adalah klik unfollow. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sayang. Sama diri sendiri, sama pikiranmu, dan sama dompetmu. Sampai di sini dulu pembahasan kita, semoga bermanfaat, see you di next video.